Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan mobil klinik hewan keliling akan beroperasi di 5 wilayah kota administrasi. Layanan ini dihadirkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan hewan sekaligus mendukung upaya pencegahan rabies di ibu kota. Ya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta didampingi anggota DPRD DKI Jakarta meninjau puskesmas hewan keliling di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan 1 unit mobil klinik hewan keliling akan ditempatkan di masing-masing wilayah kota administrasi. Layanan ini akan beroperasi 6 hari dalam sepekan dengan lokasi pelayanan yang ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Jadwal layanan akan dipublikasikan melalui media sosial dinas dan suku dinas, dan layanan ini juga dapat diakses seluruh masyarakat tanpa harus ber-KTP DKI Jakarta. Ya, pemirsa, memasuki musim kemarau panjang, sejumlah monyet liar turun gunung untuk mencari makan. Mengatasi hal tersebut, puluhan relawan di Bondowoso memberi makan kawanan monyet liar di kawasan Pegunungan Arak-Arak. Segerombolan monyet ini mencari makan karena tak ada lagi makanan sejak musim kemarau panjang beberapa bulan terakhir. Untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kelestarian satwa liar ini, puluhan anggota relawan di Kabupaten Bondowoso menggelar aksi sosial memberi makan kawanan monyet liar di kawasan Pegunungan Arak-Arak, Kecamatan Wuringin. Dari anak-anak hingga dewasa ikut berpartisipasi membawa berbagai jenis makanan untuk satwa liar. Para peserta diajak untuk memberi makan dengan menjaga jarak tanpa mengganggu habitat maupun perilaku alami kawanan monyet. Kemarau panjang juga mulai berdampak pada sektor pertanian, khususnya padi di Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tidak adanya hujan dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan ratusan hektar sawah kering kerontang dan tanah retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan. Akhir panen di sini bulan Mei atau bulan Juni. Mei Juni kemarin. Itu MT1 ya Pak ya? MT1. Berarti MT2 MT3 udah nggak mungkin ditanami. Nggak mungkin ya, karena dipaksakan untuk MT2 juga tetap gagal. Karena masalah pengairan nggak ada, terus di sini kering. Tanahnya pada pecah-pecah. Petani berharap pemerintah segera memperbaiki jalur air untuk irigasi agar persoalan musim kemarau tidak terulang setiap tahunnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, sayembara menangkap warga pembuang sampah sembarangan di wilayah Cilangkap, Depok, Jawa Barat dengan hadiah uang tunai. Tumpukan sampah membuat warga resah. Tumpukan sampah dari buntalan plastik hingga kasur bekas sengaja dibuang di pinggir jalan di Cilangkap, Tapos, Depok oleh sejumlah warga. Bukan karena telat pengangkutan sampah, namun para warga sengaja menimbun. Pihak kelurahan dan warga akan memasang portal di perbatasan dan membuka sayembara bagi warga yang bisa menangkap pelaku pembuang sampah. Sayembara bagi siapapun yang bisa mendapatkan atau menangkap tangan para pelaku pembuang sampah liar, itu akan ada hadiah dari saya. Warga akan tetap memasang portal di wilayahnya agar para pelaku pembuang sampah tak lagi beraksi di akses jalan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto hadiri acara puncak Hari Koperasi Nasional ke-79. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Kembali bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi terkait Pekan Raya Jakarta 2026 di JI Expo Kemayoran berakhir hari ini. Warga pun berbondong-bondong mengunjungi arena PRJ. Ya, hari terakhir PRJ bersama dengan hari terakhir libur panjang sekolah.
Tak ingin melewatkan berbagai diskon dan promo menarik, warga antusias mengunjungi PRJ. Selain berbelanja, warga juga menikmati beragam wahana permainan dan penampilan hiburan. PRJ sebelumnya dibuka 11 Juni 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan nilai transaksi di PRJ tahun ini bisa lebih dari 8 triliun rupiah. Ya, saya ajak Anda melihat situasi terkini di PRJ Kemayoran. Sudah ada rekan Selena Yahya di sana. Selamat sore Selena, bagaimana suasana terakhir di PRJ hari ini? Silakan. Ya, sore Juno dan juga pemirsa, situasi terkini menuju malam puncak penutupan dari Jakarta Fair Kemayoran pada hari ini. Memang terlihat situasi terkini sangat padat dan juga antusiasme dari masyarakat ini terlihat cukup signifikan dibandingkan dari kemarin. Terlebih hari ini adalah hari Minggu yang dimana memang masyarakat berbondong-bondong untuk berburu berbagai promo menarik, kemudian juga sesuatu barang kebutuhan, kemudian ciki-ciki atau makanan-makanan yang disukainya. Memang banyak sekali promo yang ada di Jakarta Fair Kemayoran pada hari ini, dan saya akan berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo Kak, boleh minta waktunya? Ya, halo Kak, boleh minta waktunya Kak? Kak, dari mana nih Kak? Dari Cengkareng. Iya. Kakak namanya siapa kok boleh tahu? Angel. Kak Angel udah belanja apa aja nih? Kelihatannya banyak banget dan menarik banget nih Kak. Aku udah ikut kulineran, lihat makan-makanan fiesta, terus juga ada jajanan-jajanan banyak banget deh pokoknya. Kak, kenapa memilih berlibur di akhir pekan di Pekan Raya Jakarta pada hari ini? Untuk sekarang sih aku udah kedua kalinya kan. Nah, yang pertama ngeliat-liat kondisi dulu, lihat ada apa sih di PRJ. Ternyata seru banget, jadi aku udah datang kedua kali ini, hari yang terakhir, jadi borongin baru banyak-banyak. Kak, hari ini kan malam puncaknya nih penutupan. Kakak akan nonton atau gimana nih Kak? Ada pesta kembang api dan lain-lain. Di jam berapa aku jujur belum tahu sih. Infonya di jam 8 nih Kak. Oh, kemungkinan sih nonton ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Ya, pemirsa, begitulah tadi keseruan saya berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di Jakarta Fair Kemayoran pada hari ini. Dan pemirsa, untuk Anda yang menyukai otomotif, saya sarankan untuk datang langsung ke booth Ototek ya, ada di Hall D nomor 57, karena memang untuk Anda yang tertarik di bidang otomotif, saya sangat menyarankan Anda untuk ke sana. Dan pemirsa, untuk di jam 8 malam nanti akan diadakan pesta kembang api, kemudian juga ada penutupan yang dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemudian juga ada penampilan menarik dari NDXAK. Jadi jika Anda memang menyukai atau ingin datang langsung ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair pada hari ini, saya sarankan untuk segera merapat sekarang juga. Demikian Juno. Baik, terima kasih Selena atas laporannya. Jadi nanti malam penutupan ada pesta kembang api ya. Terima kasih Selena, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di Bandung, Jawa Barat. Parade budaya ini dimeriahkan ratusan peserta dengan kostum unik, termasuk perwakilan dari berbagai negara Asia dan Afrika. Event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di sepanjang ruas jalan Asia Afrika. Ratusan peserta karnaval terdiri dari seniman dan budayawan, serta pelajar dari berbagai daerah di tanah air menampilkan aneka kesenian tradisional dengan kostum unik. Tidak hanya Indonesia, ada 26 perwakilan dari negara Asia dan Afrika seperti India, Myanmar, Jepang, Kamboja, Laos, dan Singapura turut memeriahkan acara. Ribuan warga pun rela menunggu sejak pagi demi menyaksikan penampilan peserta. Sudah beberapa hari ini, dari kemarin juga sudah ada gala dinner, dan kita mengundang biasa dari beberapa negara-negara yang dulu masuk dalam dalam undangan-undangan di Konferensi Asia Afrika ini. Dan memang untuk hal ini
Mudah-mudahan nanti tahun depan atau selanjutnya konferensi ini akan terus berlangsung dengan hal-hal yang memang sangat kita harapkan mempererat persahabatan khususnya di negara kita. Event ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan menjadikan Bandung sebagai kota tujuan wisata. Pemerintah Kota Bandung rencana juga akan kembali menggelar acara serupa yang lebih meriah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Polona Vinkran, iNews melaporkan.